Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan berdebat dengan Ustadz Suma, yang dikarenakan Ustadz Suma ini dia terus saja berkuar-kuar tentang iman Kristen, dia terus saja berkuar-kuar tentang isi Alkitab atau ayat Alkitab yang dia tafsirkan secara liar, dan itu dia sampaikan kepada orang lain atau di dalam room diskusinya seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana respon, tanggapan, dan bantahan dari teman-teman para apologet Kristen mengenai Ustadz Suma ini. Maka dari itu mari kita saksikan, kita simak debatnya, dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gunakan Quranmu. Apa kamu sudah jijik dengan Quranmu? Apa Quranmu sudah tidak mampu lagi sehingga kamu harus mencopet? Bagi saya jijik kalau saya menjawab pertanyaan dari Alkitab menggunakan Al-Quran. Ya, jijik bagi saya. Tunjukkan kamu kitabmu, Quranmu, hadismu, ya, dalilmu di dalam Quran tentang puasa. Maka pertanyaan saya, di mana Quranmu mengatakan mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu? Nabi siapa yang diikuti? Ya, apakah sama dengan puasamu itu? Ya, situ. Dan kamu berbicara tentang Paulus, ya, tidak ada satupun yang kamu tuduhkan membunuh. Siapa? Paulus tidak membunuh setelah dia menerima Tuhan Yesus. Ya, kamu lihat bagaimana dia diutus ke Arab untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan bahkan Allahmu sendiri di dalam tafsirnya juga mengakui siapa si Paulus itu. Jadi kamu terlalu cetek kalau berbicara tentang Paulus. Semua sudah dijelaskan dengan baik, bagaimana tentang puasa itu dijelaskan di dalam Alkitab. Tolong tunjukkan dalam Al-Quranmu, akidahmu, jangan menjadi ya pencopet ayat orang lain. Ya, jadi silakan, saya ingin tahu di dalam Quranmu, dalilmu tentang puasa 30 hari paruh waktu itu, tunjukkan datanya di mana, ya, apakah mengikuti Nabi siapa, ya, di dalam Perjanjian Lama. Silakan. Oke, silakan. Suma, silakan. On mic. Iya, jadi jangan nangis, Saudara Wahyu, jangan nangis. Yang saya kutip itu kitabnya agama Yahudi, bukan kitab ente. Punya muka sedikit, punya muka. Muka itu kalau nggak ada muka, ngaca supaya bisa dilihat. Yang saya kutip itu kitabnya orang Yahudi. Saya katakan imamat, itu bukan kitab lo. Kitab Yul bukan kitabmu juga. Lu siapa? Ya, sedangkan Al-Quran saya ketika berbicara mengenai puasa, jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh jelas tuh dalilnya. Sebagaimana orang-orang beriman terdahulu diperintahkan juga berpuasa. Nah, itu perintahnya ada di imamat, perintah puasanya, ada di kitab Yul, perintah puasanya. Kenapa jadi emosian? Saya membahas kitabnya orang Yahudi yang saya bawa, dan kebetulan saya berdiskusi dengan penyembah Yesus. Maka saya sadarkan kalian, kalian, Yesus puasa loh. Kalian tidak puasa. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut, kalian penyembah. Penyembah Jokowi dan pengikut Jokowi itu beda. Kapan sih kalian bisa bedah otak? Ya, belajar dong. Yesus mengatakan, bukan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku puasa, pengikutku puasa. Ente lagi karang-karang cerita mereka puasa karena menunggu Mesias. Dasar. Jadi berdiskusi aja, nggak usah alergi, nggak usah tensian. Kalau sudah terbukti kalian bukan pengikut, akui aja. Memang kami bukan pengikut Yesus, Bang Suma. Kami hanya pura-pura bahwa Yesus, sebenarnya kami ini adalah penyembah Yesus. Karena dia mengajarkan kami, Bapak kami yang ada di Antioquia, Bapak Paulus. Sudah selesai. Gak usah lagi curhat. Jangan bawa itu kitab kami ngemis-ngemis. Emang Al-Quran tidak bisa diskusi apa itu? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel. Mereka kemudian diberi syariat. Di antaranya adalah puasa. Al-Quran kami membahas mereka. Jadi ketika berbicara mengenai puasa, Al-Quran. Oke. Jadi gini ya Bang Suma. Ya, jangan curhat, jangan curhat. Jadi gini, dan tadi menuduh bahwa kami mengikuti Yesus, tidak mengikuti kitabnya orang Yahudi. Kamu nggak tahu ya bahwa yang kami imani itu adalah Yesus Kristus, ya, dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, ya. Kami berusaha melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kami, ya. Dan dari tadi bro mengatakan kami nyolong kitab-kitabnya orang Yahudi. Lah, jangan begitu Bang Suma. Karena kami ini orang Kristen mengikuti teladannya Yesus, ya, dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Ya, yang kami percaya dialah Tuhan kami. Jelasin tuh, Yosi jelasin sama dia tuh yang orang-orang Kristen juga menyalahkan puasa. Jelasin itu. Dan tadi kalian ada jelasin. Iya, makanya tadi sudah dijelaskan sama Bang Servis Otak tentang puasa itu kenapa dilakukan oleh Yesus, karena Yesus datang bukan untuk menyadarkan kita para nabi dan kitab Taurat mengenapinya. Yesus itu mengenapinya. Makanya orang dulu ya ada tujuannya dia berpuasa untuk apa?
Ya itu seperti sudah dijelaskan oleh Bang Servis Otak ini tadi. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak memahami lagi, tidak nyampe sampai situ, ya gimana lagi mau dijelaskannya? Apa kita harus ulang-ulang lagi? Kan begitu. Jadi kami mau berpuasa ataupun tidak berpuasa itu adalah hak kami. Tidak ada lagi untuk dipaksain untuk kami berpuasa untuk 40 hari 40 malam. Tapi kalau kamu mau berusaha silakan, apa tujuan kamu untuk berpuasa? Itu. Kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu seperti Yesus, Musa, ya, itu ada tujuannya untuk apa? Itu artinya puasa. Dan kami juga melakukan puasa-puasa seperti puasa Esther, ya. Ada juga yang melakukan puasa Daniel. Tapi kami nggak harus bilang-bilang ke saudara-saudara, kami jam begini, tanggal begini. Oke, lanjut Zuma. Nanti apa Yosi atau Bang Servis Otak jelasin ya puasa. Sebentar. Yang Servis Otak juga belum terjawab, Bang Zuma. Maksudnya puasa semacam apa yang memang disampaikan bahwa tadi Al-Quran menyebutkan mengikuti seperti yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu yang sudah disebut sama Servis Otak itu puasa apa aja gitu. Silahkan. Puasa seperti apa yang dilakukan 30 hari cuma siang aja itu? Yang mana tuh sesuai tuntunan Abraham itu? Silakan Zuma, silakan. Jadi yang datang kepada kami itu syariat Islam, bukan syariat nabi-nabi terdahulu. Sekali lagi cobalah ya, kalian itu kalau berbicara tuh tahu siapa yang kalian hadapi. Ini umat Islam ini, bukan umat Yahudi. Nah, kemudian saudara Yosi tadi mengatakan bahwa kami ini adalah mengikuti apa yang kalian ikuti. Dari Yesus yang kalian ikuti, dari Yesus itu apanya? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tauhid, Yesus sujud dalam sholat. Dia kemudian ibadah hari Sabtu, yang kalian ikuti apanya? Hah? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus percaya ucapan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 17:8. Itu ucapan Yesus itu, bukan ucapan saya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka, murid Yesus, Bani Israel, yang asli, percaya Yesus Rasul. Masuk enggak kalian ke golongan itu? Tidak, kalian itu pentuhan. Kenapa Yesus jadi Tuhan buat kalian? Karena kalian itu pengikut Bapak Antioquia. Itu aja kok repot. Murid-murid Yesus percaya Yesus Rasul. Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Capek kalau pengataan Yesus Anda tidak percaya. Capek kalau kitab kalian sendiri nggak percaya. Lucu kan? Malah Bang Zuma lebih percaya daripada Anda terhadap kitab saudara. Yesus berkata, semua firman telah kusampaikan. Setelah sampai firman itu, mereka semua percaya aku adalah Rasul. Lah ente dari mana kok jadi Tuhan Yesus itu? Cobalah berpikir. Sehingga ketika berbicara mengenai puasa, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Wa adana Musa talitha laila wa asmamnaha bi asri fatamma miqat. Seperti itu dalilnya dalam surah Al-A'raf. Coba Anda lihat di sana. Nabi Musa puasa. Oke, terima kasih. Walau belum terjawab, silakan ditanggapi oleh teman Kristen ya. Iya, silakan Bang Tidak Servis. fokus pada yang dimaksud tadi. Ya, Cuma gini ada dikit ya. Cuma agak memalukan ya. Islam katanya milah Ibrahim tapi puasanya dimodif. Silakan dimodif jadi 30 hari setengah hari gitu. Silakan Mas Servis. Ya, jelas di ayat Alkitab ya, siapa yang mengurangi ya atau menambahi dia terkutuk ya, dia terkutuk. Jelas ayat Alkitab kita. Maka pertanyaan sederhana, dia mengatakan itu perintah dalam Quran, dalam Islam. Makanya saya tanya, sebelum Islam melakukan itu, nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu itu melakukan puasa apa? Siapa orang itu? Kan gitu ya. Nabi siapa? Itu jelas. Kemudian kalau berbicara tentang Yahudi, yes, kekristenan pun, kekristenan itu tidak datang dari barat, timur, utara, selatan, tidak. Jelas dikatakan, kekristenan itu memang sumbernya, induknya adalah Yahudi, keyahudian. Dalilnya mana? Yohanes 4 ayat 22, ya. Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, siapa dia? Dialah yang merujuk kepada Yesus. Jadi, siapapun yang tidak datang kepada Kristus Yesus, dia tidak akan selamat. Mau ngaku dia punya syariat 1000 pun, itu omong kosong. Apalagi ketika dia kitabnya hanya mengutip, ya, menduplikasi dari ajaran terdahulu. Bagaimana Tuhan yang katanya maha tahu, tetapi kitab puasa saja harus nyontek pada iman yang terdahulu. Kekristenan tidak pernah keluar dari ajaran dari orang Yahudi. Jelas tadi sudah saya kutip di dalam Markus tadi, ya, bahwa puasa itu artinya apa? Menantikan dia. Yang Sang Mesias, ketika dia sudah datang, maka puasa itu bagaimana hidup bersama Sang Mesias. Jadi memilih perbedaan perspektif ketika Zuma mau mengkaitkan puasa Islam dan puasa Kristen itu sama. Mohon maaf, terlalu naif bagi kami orang-orang Kristen. Ya, jadi Paulus tidak pernah membatalkan. Di mana Paulus melarang untuk berpuasa? Kalau Paulus membatalkan hukum Taurat, kamu harus tahu hukum Taurat apa yang dibatalkan oleh Paulus. Bukan Taurat Tuhan, tetapi Taurat 613 mitzvot itu. Itu berbicara tradisi. Kehidupan bangsa Israel, kalau kamu mau mengikuti tradisi Musa, kamu harus menjadi orang Yahudi. Minimal 10 tahun baru kamu bisa jadi orang Yahudi. Demikian. Oke, silakan Zuma. Nathan boleh siap-siap untuk jawab tanggapan. Yang pertama, di mana Paulus membatalkan perintah-perintah Tuhan? Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangan yang pernah
yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasarnya kepercayaan kepada Tuhan. Itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Segala perintah. Baca tuh. Segala perintah. Tidak ada dikatakan sini perintah ini boleh, ini perintah tidak. Tidak ada. Terus kemudian Anda mengatakan ada hubungannya Kristen. Mana ada hubungannya? Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Ngadi-ngadi. Sudah 2000 tahun kalian itu satu tempat ibadah aja kagak. Tuhan kalian beda, kitab suci kalian beda, nabi kalian beda. Kalian aja yang mengklaim. Malu, malu. Ya, Anda mengatakan puasa dimodif. Ya kalian Tuhan kalian modif. Enak kali ngomong. Lalu mengatakan ditambah dan dikurangi. Halo, perjanjian baru itu apa? Itu perjanjian baru itu apa? Surah-surah Paulus itu apa? Perintah siapa itu surah-surah Paulus 14 buku tuh? Jangan kurangi, jangan ditambah katanya dalam Ulangan 4. Tapi apa perjanjian baru itu apa? Filipi, Roma, apa itu? Surat dari mana itu? Firman dari mana? Firman dari Tuhan Bapa yang ada di Antioquia. Itu Tuhan kalian. Lalu kemudian pintarnya saudara Wahyu bawa Yohanes 4:22. Anda sadar kalau Anda bawa itu? Di situ Yesus sebagai orang Yahudi mengatakan dengan sangat jelas, aku menyembah apa yang aku kenal. Halo, sementara orang Kristen menyembah Yudas di atas tiang salib, Yesusnya mengatakan menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Ente semua malah menyembah Yudas. Gimana ceritanya? Yohanes 4:22 itu, Bung, tidak berbicara mengenai puasa orang Kristen. Intinya sekarang di sini adalah Yesus puasa, kalian puasu. Itu loh. Coba sambungkan puasanya Yesus dengan puasa kalian. Nggak ada kan? Nggak ada nyambungnya. Oke, silakan Nathan. Sakit Nathan, kalian ini. Nathan. Oke, bentar, aku tanggapi dulu tadi. Sebentar. Tadi kan aku yang Aku terakhir jawab dulu. Sebentar. Nanti habis itu kalian. Sebentar semuanya Oke, sebentar. Yosi ya, Sebentar. Yosi. Oke, Bang aku aja sebentar bentar habis ya. itu kalian lah. Bahwa Jadi tadi gini Bang semua ya, yang sebentar, aku kejar supaya tadi. dapat. Oke, bentar. Ya Yosi, Udah Yosi. ada Yosi. Udah ada Yosi. Silakan Yosi 2 menit. Ya, aku habis ini ada habis kalian lah. Yang aku kejar tadi, kata Bang Suma, dia mengikuti puasanya Yesus. Kan tadi saya jelaskan, Bang Zuma ini berarti berbohong kalau dia mengatakan dia mengikuti puasanya Yesus. Sedangkan puasanya Yesus ini 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Tapi Bang Zumanya kan berpuasa hanya siang doang. Malam, subuh makan. Ah, itu berbeda. Makanya jangan sama-samakan. Jangan lari ke narasi lain. Itu yang saya kejar tadi. Mengatakan bahwa Bang Zuma lebih mengikuti teladannya Yesus. Berpuasa, kita nggak berpuasa. Itu kan berbohong. Puasanya aja sudah berbeda. Nggak sama. Dan juga sebenarnya di dalam ajarannya Bang Zuma ini, puasa ini ikut siapa sih sebenarnya? Mila Ibrahim atau puasanya Nabi Muhammad? Nah, kalau mengikuti Nabi Abraham, sama 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum sama Musa. Ya, kalau seperti bro bilang tadi, Bapak Jad bilang dimodif, ya nggak sama. Makanya kenapa dimodif? Bukan rubah syariat. Ya, karena apa? Berbeda. Cuma siang doang yang puasa, malam makan. Gitu. Ya lanjutlah yang lain. Aku mau turun sebenarnya ini. Itu yang aku kejar sih. Makanya saya bilang Bang Suma. Bisa saya tambahin? Jangan Bisa. sama-samakan. Dari dulu saya bilang jangan menyamakan. Berbeda. Berbeda dengan puasanya orang. Oke. Gitu. Cukup. Yang menyamakan itu kalian. Kalian agama dari Barat. Kalian dari waktu saya kan? Iya, waktu apa lemon 2 menit. Zuma 2 menit, silakan. Di situ terakhir juga saya menjawab. Mengenai kesamaan, Ya, nanti saya katakan sama. Yesus puasa, kami puasa, kalian tidak. Puasa dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab, sama-sama mengatakan dengan kata som. Som itu menahan. Nah, tergantung syariatnya apa? Menahan dari apa? Merendahkan diri sesuai dengan Imamat 16:31, melapangkan diri, bersabar, melahan lapar, tidak makan, tidak minum. Itu sama. Nah, kalian sendiri ini masalahnya adalah Yesus puasa, kalian tidak puasa. Kalau kami juga puasa, ya. Ayam juga kalau bisa bicara juga mengatakan begitu, Bung. Masalahnya sekarang ini adalah kejujuran di dalam beragama. Siapa yang kalian ikuti dengan pola agama Kristen ini? Siapa? Yang ngajarin kalian menjadi Kristen itu siapa? Itu dulu poinnya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku. Andai saja hari ini Yesus hidup, hidup berdampingan dengan kalian, disandingkan kemudian, akan ketahuan Yesus ke kanan, kalian ke kiri. Pada hari Sabat, Yesus ke sinagoge, Minggu kalian ke gereja. Nggak sama, Bung. Cobalah berpikir. Yang dibaca oleh Yesus itu kitabnya orang Yahudi, bahasa Ibrani. Yang kalian baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Nggak sama. Pada saat Yesus makan, nggak ada menu anjing, nggak ada makan babi di atas mejanya. Kalian apa? Semua yang diharamkan di dalam kitabnya ajarannya Yesus kalian makan. Sama nggak? Nggak sama. Kalian itu cuma penyamar. Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian makan 40 hari 40 malam, tak ada hentinya. Ya, jadi saatnya kalian menyadari ya, kalian itu adalah buah-buah dari pengajaran Nabi palsu yang Yesus nubuatkan dalam Matius 7 yang membuat Pak Bumbung kemarin mencet di celana. Itu. Tahu, silakan. Jangan keluar ya. Oke, Nathan, silakan Nathan. Pak, aku Habis itu ada selesaikan dulu ya. Oh, ya, mari nanti. Sebentar. Iya.
2 menit aja. Saya mau menanggapi Suma, boleh ya? Ya, silakan Nathan. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ketika Suma mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti Yesus dalam berpuasa, siapa bilang? Ya, orang Kristen tetap berpuasa, tapi kenapa tidak ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 16 sampai 17. Apabila kamu berpuasa, maka cucilah mukamu dan minyakilah rambutmu supaya jangan terlihat mukamu muram, sama seperti orang-orang munafik yang berpuasa dengan mengubah air mukanya supaya terlihat muram. Paulus Jangan kau lari Suma, kubal balik. Ya, jangan lari kau Suma. Teman-teman, Saksikan episode kedua Pak Bom Facebook. Bom. Ini negara saya, Bom. Merdeka negara ini karena kakek saya, Bom. Masa saya lari negara saya sendiri? Dengarkan saya, semua dengarkan. Diam. Kalian itu masih status belajar, dengar. Di Matius 6, Bung. Kalau kau mengatakan Matius 6 itu, sabar dulu, Bom, diam. Kalau kau mengatakan, apabila kami berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Iya, kamu tidak. Kenapa itu? Kena report lagi dia. Enggak. Siapa yang buka lagi mic-nya? Jangan di-mute. Jangan di-mute dong. Kamu mau baca Matius 6. Ini peringatan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Paham itu dulu. Siapa namanya ini? Ini peringatan Yesus kepada muridnya. Apabila kau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka. Oke. Jangan kayak orang munafik. Oke. Silakan aja. Tapi 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum itu, semua Kristen di Indonesia akan kita tahu. Tapi di mana kita bisa melihat Kristen tidak makan 40 hari 40 malam? Di mana? Hah? Di mana Kristen itu bisa? Orang tidak makan 40 hari 40 malam itu, jangankan berdiri, bernapas aja udah susah. Alah, lebay kali kau. Siapa nama ini? Lebay kali kau. Sedangkan di dalam ajaran para nabi, Yoel 1 nomor 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri dan ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah, ada perintah di sana, sa'aqa dalam bahasa Ibrani. Perintahnya untuk berteriak. Ini apa nih? Masa ada orang puasa pamer-pamer? Saya buat tidak, Bu. Memang syariat agama yang mengajarkan itu. Sementara kalian tak munafik. Kami puasa 40 hari 40 malam. Tapi apa? Anjing mati di mana-mana, kucing mati di mana-mana, monyet mati di mana-mana. Siapa yang makan itu? Hama babi berkurang tiap tahun. Siapa yang makan? Kapan kalian puasa 40 hari 40 malam? Sedangkan Yesus pada hari ke-40 laparlah dia, maka dia mengutuki pohon ara. Banyak cerita, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mana buktikan puasa 40 hari 40 malam? Mana? Oke, silakan Bang Eso, silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Belum bisa menunjukkan ya dari itu. Silakan Nathan. Ya, aku dulu, Nah, aku Eso. yang Rian tadi. Ya. Oh, silakan servis otak. Ya. Zuma. Ini masih menunjuk kepada Alkitab. Iya, Zuma. Silakan, Dari tadi kan saya tanya, orang mana yang kamu ikuti sesuai Quranmu? Ya, nabi mana? Ya, jangan muter-muter Paulus. Artinya kamu tidak mengerti tentang puasa dalam imanmu. Ya, jelas dari tadi tidak ada jawaban. Kembali Paulus lagi, jelas katakan. Paulus mengatakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, Paulus sendiri mengakui bahwa dengan adanya Kristus, maka dia mendapatkan apa yang berharga dalam hidupnya itu sudah tidak lagi berharga karena Kristus. Artinya Paulus tidak pernah melanggar apapun yang diajarkan oleh Kristus. Justru Paulus mengajar tentang kekristenan, ya. Jadi kamu harus belajar lagi Zuma ya tentang Yahudi. Kamu mengatakan tentang sunat. Sunat di dalam tradisi Abraham, milah Abraham yang pertama menunjukkan keturunan secara biologis. Kemudian sunat yang dilakukan di luar keturunan itu disebut budak. Jadi artinya kalau kamu sunat mengikuti milah Abraham, artinya kamu menunjukkan mengabdikan diri kamu sebagai budak, ya, sebagai jongosnya bangsa Israel. Kamu harus ngerti perspektif ini. Maka jangan biasakan kitab itu ya istilahnya plagiat atau nyontek. Karena memiliki makna sunat pun harus paham tradisi mereka. Kamu bersunat itu artinya kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Ya, dalilnya jelas ya di dalam Kejadian 17 itu. Ya, jadi kalau kamu membanggakan diri karena kamu mengikuti Yesus selain puasa tadi, sunat, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Bantah saya, pendeta manapun yang bisa membantah ini, apalagi kamu adalah budak-budaknya bangsa Yahudi. Jadi ketika kamu berbicara tentang itu, kamu adalah menandakan bahwa kamu mendeklarkan di room internasional ataupun room nasional ini, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Demikian, Zuma. Oke, Zuma 2 menit. Pak Bambam persiapkan diri habis Zuma ini. Silakan Zuma. Oke, Al-Quran menarasikan tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifah. Perintahnya ke Abrahamnya, bukan kepada keturunannya. Coy. Yang ikut ajaran keturunannya, Ishak itulah budak. Bukan budak lagi tapi budak. Kami tidak diajari mengikuti keturunan Abraham, kami diajari mengikuti milah Abraham. Oke? Dan orang-orang yang hidup di dalam naungan keturunan Abraham itulah budak atau orang asing yang dibeli seperti kalian. Kalau Anda mengatakan kami budak, terserah lo. Tapi kami mengikuti ajaran Abraham. Daripada lo budak kagak, malah disebut guguk oleh Yesus. Kan pedis. Oke? Disebut serigala oleh Yesus. Kan pahit. Lalu kemudian saudara mengatakan Paulus tidak merubah. Kalau Paulus tidak merubah saudara Wahyu, maka saudara akan menemukan Kristen dan Yahudi satu tubuh.
Tuhan kalian manusia yang pernah sama ibunya. Mana ada Tuhannya Yahudi kayak begitu? Kalian ini, cobalah. Katanya namanya bengkel otak, servis otak. Tapi kok yang diservis pantat? Gimana sih? Cobalah, gunakan akal sehat. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, dia datang memberikan contoh. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kami mengikuti pola puasanya. Kenapa kalian cari puasa kami harus sama dengan Yesus? Yang harus mencari puasanya sama dengan Yesus, itu kalian. Tapi faktanya kalian nggak puasa, tapi puasu. Ada lagi tadi yang naik. Kami 40 hari 40 malam, pandai-pandaian. 2 hari kau tidak makan, biji matamu keluar. Apalagi 40 hari 40 malam. Jadi kalian itu bukan pengikut, titik. Kalian itu pentuhan. Kalian itu seperti orang yang menyembah Krishna, orang yang menyembah Siddhartha Gautama, orang yang menyembah Horus. Kalian itu. Itulah kalian. Jangan kau kotori mulut kalian dengan puasa. Nggak ada puasa di Kristen, itu puasu. Kalaupun kalian puasa ikut. Iya, masih belum dapat. Puasa di Islam belum dapat. Iya, belum dapat juga. Silakan Pak Bombom ya sekarang ya. Iya, itulah karena terlalu jangan dikasih besar aku dulu. Iya, karena jangan kasih timer, jangan ya. Kasih besar aku, kasih besar aku. Melulu ya. Silakan. Kasih besar aku. Sebentar dulu, aku narasi dulu 1 menit, sebentar dulu. Aku baru. Oke. Suara aku bisa dengar. Halo, pecinta sholat ABM 2. Hari ini yang kedua kali kubal balik Suma ya. Suma jangan kau lari, kubal balik. Bom, kau nantang-nantang pendeta semua. Oke, kita langsung. Dari tadi saya dengar, silakan, Aimer. Dari tadi Tuhan Yesus memberkat, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama Pak Bom. Oke, saya langsung saja ke topik. Oke, kita lihat, saya mau tanya Suma dulu. Ya. Zuma dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, Zuma orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Saya mau tanya Zuma, orang-orang sebelum kamu berarti orang-orang Yahudi yang kau bilang tadi kan? Nabi Musa, orang-orang nabi-nabi di Israel ya, termasuk Yesus yang kau bilang tadi ya, kau puja-puja, kau bilang kami bukan pengikut Yesus. Kamu, pertanyaan saya ya, Zuma jangan kau lari, ubal balik kau hari ini. Pertama, di Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan kepada Loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Pertanyaan saya Zuma, saya bisa tunjukkan kau dalil, tapi waktu saya tinggal sedikit ya. Kasih tahu waktunya sisa berapa? Tolong. 30 detikan. Oke. Masih cukup ya. Maka bangunlah ia makan dan minum, dan kekuatan makan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sebagai gunung Allah, gunung Horeb. Elia berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari tidak makan tidak minum untuk menjalankan firman Tuhan. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Pertanyaan saya, kau tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad berpuasa? Bukan Anda, saya tunjuk sekejar nabimu yang mengajarkan Al-Quran untuk Anda diturunkan. Anda tunjuk. Ya. Selesai 2 menit, silahkan Bang Zuma menunjukkan di mana. Nafsunya tapi ejakulasi dini, nafsu awal aja kau Bom. Waduh, parah ini Bom. Jangan tadi saya sudah menunjukkan. No. Adana Musa salatina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqat rabbih arba'ina lailah. Nih, 40 hari. Oke? Ini Al-Qur'an. Sementara ente ambil kitabnya Yahudi. Malu enggak tuh? Malu. Anda membaca kitabnya agama lain, malu. Saya baca kitabku sendiri. Itu nama Yahudi kau tunjukkan. Bom. Gak malu enggak? Kitabnya orang kau tunjukkan, sementara agama Kristen, kau bukan Yahudi. Malu enggak? Malu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan puasa kepada kaumnya. Ada lagi tadi perempuan mengatakan bahwa, mana puasamu? Loh, umat Islam setiap tahun berpuasa. Pada saat penjajah Kristen datang ke Indonesia, tak ada penjajah yang puasa. Kami melawan penjajah dalam keadaan puasa. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diajarkan, sudah disyariatkan. Fattabi'uni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu di dalam agama Islam. Jangan kau ragukan. Sekarang ini ada kamu dalam bulan suci Ramadan yang umat Islam. Kamu ada. Syariatnya jelas. Apapun yang menjadi rukun dan sunnah di dalam bulan puasa ada, jelas. Termasuk mengajarin kalian, menyadarkan kalian, itu juga adalah bagian daripada rukun puasa. Mengajarkan orang untuk menjadi waras, memberikan ilmu kepada kalian. Itu juga adalah amalan dalam bulan suci Ramadan. Nah, saya tunjukkan Al-Quran saya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyri fatammat miqat rabbih 40 lailah. Wa qala Musa. Ini Al-Quran. Kamu baca kitabnya orang, memalukan. Musa Arab itu Pak Bombom, itu Musa Arab. Itu memalukan. Allahu Akbar. Oke, Zuma, walaupun giliran Bombom. sesuai dengan Musa. Oke, giliran itu Bombom tidak ya. sama ya, silahkan Pak Bombom. Oke, kubal balik kau ya, kubal balik kau.
Saya tanya sesuai dalil Al-Quranmu. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, penyempurna kitab sebelum-sebelumnya. Kami menyempurnakan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad berpuasa di mana? Untuk sebagai panutan. Kau mengatakan kami orang Kristen. Pertanyaan sini, lihat ini. Di dalam Matius 4. Matius adalah Injil. Perhatikan, Matius 4 itu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa kitab Taurat berpuasa. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa. Saya sudah tunjukkan dalil. Saya sudah pakai dalil. Kau hancurkan kau semua. Pertanyaannya, kau lihat ini di sini. Yohanes ya. Yohanes, Yesus sendiri katakan. Yohanes 8 ayat 31 dan selanjutnya. Kau perhatikan di sini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, perhatikan, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan. Berarti kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid Yesus. Sesuai dalam Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Oke, semua kau paham? Pengikut Yesus yang dibaptis. Semua tidak dibaptis. Semua tidak melakukan perjamuan kudus. Yesus katakan jadi muridku adalah perjamuan, ikut mengikuti perjamuan kudus. Dalam Yohanes 15. Semua, kau lihat ini Yohanes 15 ini semua. Ubal balik kau. 30 detik lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita mengikuti ajaran Yesus, kami dibaptis, Yesus dibaptis, kami dibaptis. Yesus suruh perjamuan kudus, Matius 26. Pertanyaan saya kembali ke sini, hei pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya tanya, Nabi Muhammad berpuasa atau tidak? Bercecar. Kau tunjukkan dalil seperti saya. Surat Al-Baqarah 103. Di mana Nabi Muhammad berpuasa dan umatnya berpuasa? Silakan, Yesus berpuasa, kami berpuasa. Sekarang kami sebentar berpuasa orang Kristen. Ya, terima kasih Pak Bom-Bom. Silakan. Kasihan. Waktunya Bang Zuma. Hancur. Ini sih Bang Zuma coba suruh Hancur, jawab. Suruh tunjukkan data juga seperti Pak Bom-Bom. Suruh tunjukkan. Ayo semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi belum sampai. umat Zuma Islam bisa itu buka, bisa on cam, buka datanya. Nggak perlu data di kepala. Lagian saya tunjukkan juga kalian. Modal congor. Iya, karena dari tadi tidak ada. Dari tadi Hancur tidak juga saya ada di yang YouTube. menjelaskan. Hancur loh hari ini. Ya nggak perlu. Paulus juga mengajarkan 14 surat nggak pernah buka Paulus itu kamera. orang Ibrani. Dan Apa 30 Benyamin? hari. Paulus tidak orang pernah Benyamin. buka kamera. 14 kitab diajarin kita. Oke, Ya stop. sudah, giliran saya. Hancur. Oke, gantian ya. Anda membawa Oke. Yesus dibaptis. Silakan. Anda mengatakan Yesus dibaptis. Permasalahannya di dalam kitab Musa 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jeder. Ini dalil. Hei, pakai mata, pakai otak, pakai hati. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib. Ngerti arti kata wajib? Wajib itu dalam bahasa Yunani opeilo, sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak. Kapan tidak ada maka dia gugur. Ini wajib. Wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Coba, apakah kalian hidupnya sudah sama seperti Yesus? Sama. Apanya yang sama? Yesus praktisi Torah. Oke? Yesus sabat. Yesus tauhid. Yesus sinagoge. Yesus haramkan babi. Yesus taat Torah. Sedikit pun dia tidak akan pernah melanggar Torah. Kalian? Itu makanya saya katakan, kalau andai saja murid-murid Yesus keturunan dari 11 murid masih hidup sampai sekarang, berhadapan dengan Kristen, kita akan melihat antara laksana langit dan bumi. Pahami itu? Justru keturunan dari ke-11 murid akan lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Karena mereka puasa, mereka sujud dan 30 beribadah. detik. Nah, sedangkan Kristen hari ini apa? Apa yang kalian lakukan sama seperti Yesus? Nggak ada. Kami beriman kepada Allah, mengikuti agama Islam, semuanya berasal dari Rasulullah. Tidak ada yang tidak berasal dari beliau. Makanya Rasulullah, umatnya sudah 1400 tahun, tidak pernah berubah syariat-syariatnya. Ya kalian, Yesus melakukan puasa, kalian mana puasanya? Mana 40 hari, mana puasanya mana? Kalau kalian 40 hari puasa, maka hama babi di Indonesia makin banyak, bukan berkurang. Paham? Habis waktunya kan? Nah, buktikan. Iya. Belum terjawab juga, silakan ada yang mau ini Nat atau Nat Semua, atau Bom? terima kasih banyak. Teman-teman, kau lawan ini Megaloman, bom-bom, suruh bom-bom. Kau dari tadi dalil pun satu pun kau tidak bisa menjawab surat Al-Baqarah 183. Kau tunjukkan, kau mengikuti Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Kenapa kau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyempurna kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Sekarang Musa menggenapi kitab Taurat dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Elia mewakili kitab para nabi, berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus memberitakan firman-Nya, Injil yang dia beritakan, firman-Nya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ sesuai dalam nubuatan kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga 29. Semua, gua ini pakar Alkitab semua. Lu nonton pendeta.
Lu mampus. Sekarang lu jawab, kalau Nabi Muhammad penyempurna, kenapa diturunkan Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah 183? Anda tidak ikut berpuasa. Nabi Anda tidak berpuasa 40 hari 40 malam. Silakan saya minta datanya. Nabi Muhammad benar-benar berpuasa. Silakan Anda buka hadis maupun Al-Quran. Di mana? Jangan kau lari ke sana kemari. Nanti itu channel apa? Link yang lain. Sekarang kita bahas tentang berpuasa dulu. Oke semua, kutunggu kau jawaban. Belum kau jawab. Jangan kau lari ke masalah orang Yahudi yang berbunuh. Saya cari nabimu berpuasa di mana. Kau kubal balik kau ya. Kubal balik kau sekarang ya. Jangan kau macam-macam. Kau tunjukkan sesuai dalil. Kau ketemu dengan megaloman, si rambut penghancur Zuma. Waktuku masih ada. Masih 40 detik lagi. Suma, detik masih. jangan kau lari ke orang sunat. Sabar, itu nanti temanya lain. Kita berbicara berpuasa dulu. Karena berpuasa dari tadi kau zong. Kau cuma mulut toa. Ketahuan bahwa Anda, saya undang para pendeta. Kau tahu Pak Bom turun di YouTube dan TikTok kenapa? Kubal balik kau. Kau lari di YouTube, lu lari ke TikTok. Sekarang aku kejar kau ya. Yang kau bilang bom suruh bom. Jangan kau cuma cari koin ya. Kau jawab dulu. Al-Baqarah 183. Saya tunggu datanya. Saya tidak akan pindah topik. Saya kejar Al-Baqarah 183. Kau jawab. Jangan kau lari ya. Ku tunggu. Oke, terima kasih banyak. Itu aja ku kejar. Oke, syariat Islam itu beda dengan syariat Taurat. Syariat para nabi itu beda. Makanya tidak ada di kitab kami itu melengket kitabnya Yahudi. Makanya kitab kami bukan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Al-Quran mengatakan, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzar wa nasaru wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-Quran datang kemudian diajarkan kepada para nabi, para pengikut para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan kemudian? Al-Quran datang untuk menghilangkan beban-beban Yahudi dan Nasrani, membebaskan kemudian belenggu-belenggu aturan syariat yang datang pada Nabi Musa, kemudian untuk mengikut pada syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, diperintahkan kemudian untuk ikut menjadi pengikut syariat Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Fattabi'uni, ikuti puasaku." Apa yang kalian lihat hari ini kepada kami umat Islam, itulah puasa Rasulullah yang dicontoh dari generasi awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kalian tidak puasa itu ikut siapa? Yesus 40 hari 40 malam puasa, kalian? 40 hari Yesus puasa. Sudah giliran gua. 40 hari. 40 hari puasanya Yesus. Sudah selesai. Buktikan kau pengikut, silakan. Sudah selesai. Kubal balik kau. Ya, balik lagi. Bahas Oke, kitabnya Yahudi. giliran saya Yos ya, giliran saya. Kitabnya Yahudi pasti dibahas. Oke. Di tadi saya sudah tunjukkan Yesus katakan dalam Injil ya, Zuma kau harus belajar. Yesus dibaptis, kami orang Kristen dibaptis. Arti Yesus dibaptis, kami masuk di dalam Kristus. Berarti orang Kristen masuk dalam ajaran Kristen. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Kau dengar ya? Kau dari tadi tidak bisa menunjukkan bahwa kau mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum surat Al-Baqarah 183. Itu yang saya kejar semua. Saya pakai data. Dari tadi kau cuma modal-modal. Itulah ketahuan kau hanya mulut besar. Seorang satpam yang gak sekolah teologi katanya pintar sekolah teologi. Kau kubal balik kau semua. Kau main seret dengan kitab Al-Quranmu sendiri 183 Al-Baqarah. Kau tunjukkan sama saya. Nah di Al-Quran mengatakannya kau sendiri mengatakan kami penyempurna kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sekarang katanya kau semua penerima kitab Taurat Musa berpuasa. Kitab-kitab Taurat dan Zabur semua berpuasa. Ada puasa Daud, semua berpuasa. Elia mewakili. Sekarang Yesus mewakili, menutupi kitab Injil. Yesus tidak ada nabi. Setelah nabi itu sudah tidak ada lagi. Ya, jangan kau pakai Kisah Rasul 13. Itu fungsinya. Ya, sesuai dijelaskan. Saya bisa jelaskan. Tapi ini topik yang lain. Sekarang semua, kau tunjukkan satu dalil. Sekarang saya 1-0 buat kau. Kau nggak bisa tunjukkan satu dalil. Nabi Muhammad mengikuti para nabi. Ini jejakmu dalam Al-Quran ini loh. Ini nih, saya tunjukkan dalil ini. Nih, kau harus jawab. Kau harus jawab. Ini dalil loh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak puasa berarti kalian bukan orang beriman. Oh beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya, di mana ayat Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam untuk menggenapi? Tadi kau memuji-muji orang Yahudi. Sekarang kau tunjukkan di mana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Jedar, dor.
Gue tembak lu. Silakan semua. Saya pikir Anda dari tadi hanya mengajarkan mulut Anda yang besar kayak tua ya. Kami bukan pengikut nabi-nabi terdahulu. Kau ikut Al-Quran lu ya. Kami bukan pengikut nabi terdahulu. Kami pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quranul Karim yang Anda bacakan tentang Surah Ali Imran tadi. Waktu Anda sekarang Anda jelaskan, saya tunggu. Surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasanya, bukan rukun syaratnya, tapi wajib puasa. Puasanya yang wajib, bukan cara-caranya. Cara-cara itu tergantung kepada umat siapa yang diberikan kemudian rukun dan sunnahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Umat terdahulu puasa, kami puasa. Mengenai caranya, itu tergantung nabinya. Kepada siapa syariat itu diajarkan. Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Rasulullah Muhammad SAW untuk kami. Caranya berbeda, tapi hukum puasanya sama. Perintah puasa, sama-sama puasa. Yang jadi masalah itu kalian. Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dia di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, apalagi manusia. Tidak pernah Yesus membaptis satu orang pun. Tunjukkan mana? Di mana dalilnya pernah Yesus membaptis? Tidak pernah. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Berarti Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Kamu itu bermasalah. Rasulullah puasa, kami puasa. Nabi Musa puasa, kami puasa. Abraham puasa, kami puasa. Yesus puasa, kami puasa. Lah kalian? Sisa 30 detik. Kalian? Lucu ente. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ikuti beliau. Nah, kamu pengikutnya Yesus. Kenapa kamu nggak ikut Yesus? Hah? Kenapa? Buktikan kalian puasa 40 hari 40 malam. Mana? Perutmu tidak gemuk begitu, Bom. Kalau kau puasa 40 hari 40 malam. Bibirmu tidak tembem kayak begitu, bro. 40 hari 40 malam. Ya, giliran gua ya. Ya, silakan. Oke. Zuma, Bom layani kau dengan santai saja. Gue tidur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti puasa, tidak diatur. Oke, kau tunjukkan satu dalil Nabi Muhammad berpuasa dalam data Al-Quran maupun hadis. Tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad berpuasa. Saya minta salah ini, kau santai saja karena saya pikir kau sudah tikam. Kau sudah depan jurang, tinggal saya dorong kau begini. Dari tadi kau cuma hancur. Kau nggak bisa jawab surat Al-Baqarah 183. Kau katakan hancur berkeping, orang sudah tahu bahwa kau hanya modal congor. Gua santai lagi santai. Oh, kamu betul-betul hari ini sumpah. Hancur kau sudah 2 kali kau hancur. Kau bikin fikir. Cuma dari tadi tidak bisa tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad berpuasa. Nabi dulu berpuasa, baru ke orang umatnya. Tadi kau bilang umat berpuasa. Kami Yesus berpuasa. Kami sekarang sebentar Paskah, kami berpuasa 40 hari. Tidak perlu kami ngomong. Tadi kan sudah jelaskan dalam Matius 6 ayat 16 sampai selanjutnya. Untuk apa kami berkata ada puasa Daud, ada puasa Esther 3 kali, ya? Ada puasa Daud hanya makan, tidak makan, hanya minum. Itu puasa Daniel hanya makan sayur-sayuran. Kau tidak menjelaskan secara data. Saya bisa tunjukkan data. Kau tunjukkan data, saya kejar dulu surat Al-Baqarah 183. Kau tolong jelaskan suratmu itu. Jangan kau lari. Itu firman Allah. Kau jelaskan Nabi, jangan kau bicara tentang kau berpuasa. Kau jelaskan dulu. Kami mengikuti jejak para nabi. Sekarang Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, Elia dan Yesus. Silakan. Kau bicara Yesus, sekarang kau ikuti. Jangan bicara baptis. Sisa 30 detik. Silakan. Kau tunjukkan. Gua santai biar sampai waktu habis. Oke, yang ditanyakan adalah di mana datanya bahwa kita penyempurna itu memang ada. Nabi Muhammad berpuasa di mana? Menyempurnakan puasa 30 hari coba. Nabi Muhammad berpuasa 30 hari. Ada perubahan ya dari 40 hari jadi 30 hari. Itu datanya yang kita ditunjukkan. Oke, selesai. Silakan. Oke, saya kan. Bang Jumai, silakan. Oke. Hadis mutafakun alaih menjelaskan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasumu hatta naqul la yu'tir wa yafsiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyamas qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyam fi Sa'ban muttafaqun alaih. Oke. Nabi kemudian diceritakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Beliau kemudian berpuasa penuh nanti di bulan suci Ramadan. Hadis. Oke, pahami ya? Nah, di dalam kitabmu Yesus 40 hari 40 malam. Mana orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam? Tunjukkan.
Mana? Di mana kalian berpuasa 40 hari 40 malam? Kalau kalian berpuasa 40 hari 40 malam, maka gereja akan tutup. Kenapa? Nggak ada lagi yang bisa jalan ke gereja. Sempoyongan, paman. Apa bisa tubuhmu nggak diisi babi? Nggak diisi babi 1 hari, Bom? Bisa? 30 detik? Nggak bisa, Bom. Apalagi 40 hari 40 malam kau minta minum tua, mati kau. Jadi nggak ada cerita itu. Rasulullah Muhammad SAW puasa. Dalilnya saya sudah tunjukkan. Kami puasa. Umat Islam 1400 tahun setiap tahun puasa. Sampai hari ini. Lah kalian Yesus puasa 2000 tahun yang lalu. Kalian ngapain? Puasu. Ayolah teman-teman Kristen. Ayolah. Sadarilah kalian itu bukan pengikut. Tapi pentuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, sudah habis. Tidak ada. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Pak Bobom selama ini tidak mau berdiskusi sama Suma? Ya, karena apa? Kelasnya Pak Bobom dan Suma saya pikir tidak ada kelas, jauh sekali. Jauh sekali. Sebentar, tidak usah marah sama Suma. Suma ini belum dijamah. Jangan, dia bukan menghujat roh. Sabar, waktu saya masih ada. Sabar, jangan kerja. Suma ini jangan kita marah, kita doa buat dia. Ya, kita doa buat dia karena dia belum dijamah dengan kuasa roh. Kita bantu doa karena orang ini hanya iblis yang menutupi matanya. Kita berdoa dalam nama Yesus, matanya dibuka, celik. Aduh. Ya. Penyembah Yudas menghibur diri. Oke. Ya memang belum ada ya Bang Suma ya. Silakan Bang Ya terserah kalian kan. Ya cukup ya. Kayaknya nomor berapa tadi? cukup kayaknya cukup ya. Karena pertanyaan saya tadi juga nggak pernah dijawab. Ya, saya nabi terdahulu. Nabi dulu siapa yang berpuasa? Nomor berapa? Di mana perintahnya hari Sini ini menjadi ada berubah 100. menjadi berubah menjadi 30 hari itu Di sini nggak ada penyembah juga. Yudas semua. Nggak ada. Jadi, Ya tidak terus ada. ya Ada satu pun. Nomor hadisnya nggak usah kabur. Nomor hadisnya berapa? ya Sudah tidak terlihat pernah tidak belajar Kristen tentang puasa. Yudas ya, tentang Yudas juga nggak pernah Nomor hadisnya belajar. berapa? Nomor Ya hadisnya. kitabnya juga bingung. Ya tadi yang disebutkan Musa itu bukan Musa bangsa Israel, Bang. Pak Bobo. Itu Musa yang disapi betina itu, Bang. Musa. Hadisnya tadi nomor berapa Zuma? Itu banyak yang nanya tuh. Nomor hadisnya berapa? Cuma kabur. Teman-teman, nomor hadisnya berapa? Ada yang ingat nggak? Innalillahi. Banyak yang nanya itu di bawah itu Pak. Nomor hadisnya Pak. Terima kasih banyak anak-anak Tuhan. Kita doa untuk semua ya dalam nama Yesus. Tuhan engkau jamah, anak terkasih serta semua dalam nama Yesus engkau jamah. Hatinya yang untuk Tuhan, engkau angkat dicelikan matanya. Seluruh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Paulus dan dulu pembunuh engkau pakai dia Tuhan hari ini Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia saudara kami Tuhan, saudara kami kasih. Nama dia Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aduh. Agama pagan, nyembah manusia. Oke, sudah selesai ya. Nomor hadisnya berapa? Gak usah pagan-pagan. Nomor hadisnya berapa? Belanda lebih dulu Oke, memperhatikan sudah. agama Nomor ini. hadisnya berapa? Suma. Di sini dongeng cuma. Belajar sejarah. Suma itu Ibrahim dari mana itu yang ada di Quran? Suma, Ya, Pak. kau kan satpam. Begini Suma, kau harus belajar. Belanda itu menjajah Indonesia karena Doa kepada manusia mana bisa yang diterima, membawa Bobo. agama ke Indonesia itu adalah Jerman. Kau belajar sejarah. Parah. Belajar Suma. Aku juga Suma. Suma, perlu waktu kamu belajar. Ya jangan Yudas kita mau bingung. Udah sini. Kita mau bingung Suma. Allahmu bingung, kita mau bingung, nabimu bingung Dia nggak Suma. jawab tadi pertanyaannya Pak Darmisota. Enggak ada yang dijawab. Itu bikin Ya, itu. kalau dijawab, ya kalau dijawab, saya jalan merangkak ini. Mana nabimu, nabi-nabi terdahulu yang dicontes? Mana nabi-nabi terdahulu yang pernah puasa Suma? Mana nabi yang berpuasa Suma? Pertanyaan sederhana, nabi terdahulu yang berpuasa seperti puasamu siapa Suma? Puasumu itu puasamu, ya karena nabi terdahulu nggak ada puasa seperti kamu, ya nggak ada Suma. Baca yang benar Suma. Yesus puasa, kalian bukan asu gitu. Kasihan. Kalau jangankan kalau dari awal SJT ada. Kalian puasa. Ya, Saya nggak dijawab ini nomor hadisnya nomor berapa sih? Ada yang tahu nggak? Gimana sih ini? Makanya kan gini. Putri
Putri Sion. Kan tadi Zuma katakan kalau di servis kan yang servis kan otaknya. Zuma bilang kok yang di servis pantat lah. Otaknya Zuma udah dipantat jadi saya servis. Otaknya Zuma udah dipantat jadi saya servis. Tadi Zuma tuh yang ngomong lupa Bom. Pak Bom dia yang ngomong lu. Pak Bom. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Zuma dengan pakaiannya sudah meninggal. Betul ketemu dia. Pak Bom, coba Zuma tanya kita Vatikan di mana Pak Bom? Inilah megaloman mengeluarkan rambut merah. Silakan. Jadi begini, sebenarnya mereka ini bukan puasa ya, lebih tepatnya pindah jadwal makan. Biasanya kan makan itu syariat sarapan pagi. Mana syariat Yesus? Sama malam. Kitabmu aja bingung, Allah bingung kok sudah disebut-sebut. Mereka hanya pindah jadwal makan doang, bukan puasa. Zuma, ya ajaran nabimu yang mana sih Zuma yang kamu ajar diikuti? Ambil kue dulu, kacang makan santai. Ya, ini makan Pak Bambang. Saudara-saudara mau pamit, saya mau buka puasa. Oh ya, selamat ya Bu. Jangan sedih, ya, selamat Zuma. Gak usah ketakutan bentar. Iya, nggak usah nangis Zuma, nggak usah nangis sudah. Silahkan mau buka puasa silahkan. Jadi saya ya. Sudah. Kalau kamu nggak takut gunakan data yang bagus. Kalau nggak takut gunakan data referensi yang bagus. Jangan kitab-kitab gombal-gambul kamu percaya. Mana ada Yudas disalib? Mana ada Yudas disalib? Saya cuma mau pamit, Bung. Iya silahkan, cukup. Oke. Jangan di-mute dulu, saya mau pamit dulu. Cuma kita dua diskusi berdua saja PK ya, PK. Saya cuma mau pamit ini. Kita berdua aja. Kita berdua tentang tidak usah di-mute. Saya cuma mau pamit. Oke, siap. Saya cuma mau pamit ya. Jadi teman-teman, kalau kalian punya referensi untuk melawan saya, silakan aja. Temanya itu yang kalian sembah Yudas. Ada yang mau? Enggak usah tertawa. Siapa yang terkutuk? Tunjukkan kalau yang disalib itu Yudas. Iya, kita siapa yang mau hadapi saya sebentar? Tunjukkan saja. Jam berapa? Enggak, saya mau buka dulu. Gini. Yesus aja buka puasa. Saya juga mau buka puasa. Siapa yang mau hadapi saya terkait dengan yang disalib itu Yudas? Tapi nanti kan enggak usah dihadapi. Kamu nanti saya telepon Suma. Sebentar teman. Nanti saya telepon Suma lu. Nanti saya telepon kau. Oke. Gua backup. Judulnya sesuai dengan surat masalah Israel terkutuk dan apakah Kristen yang terkutuk atau Islam toh? Kemarin aku bilang itu. Oke, terkutuk. Siap. Baik. Siapa yang dikutuk? Apakah Islam atau Kristen? Islam atau Kristen. Oke, sip. Teman-teman tunggu ya. Nanti Pak Bom PK. Jam berapa, Bang Zuma? Nanti jam berapa? Komalnya di mana Pak Bom? Nanti di komal mana Pak Bom? Nanti saya telepon Suma. PK saja. Dua. Berdua PK. Yang nonton ini mau ikut juga nanti. Jadi jam berapa? Iya, jadi siapa yang dikutuk ya oleh Bani Israel dalam hal ini para nabi atau Tuhannya para nabi yang mereka kenal dengan YTPP, Islam atau Kristen. Oke. Oke, baik. Nanti kamu sama saya tentang Yudas ya Zuma ya. Cari waktu ya. Boleh. Siapapun di antara kalian. Yang penting syaratnya kalau diskusi kalau pakai iya. Pakai data ya. Iya jelas lah. Pakai data ya. Pakai data. Saya sajikan data kalian. Saya sajikan data. Jadi Yosi nanti temanya Zuma bawa nabi yang dipercaya Yudas yang disalib Pak. Kita tenang aja. Kita di sini aja ya. Kita di sini aja. Karena di sini ya Zuma. Di sini aja. Enggak usah kemana-mana ya Zuma ya. Jangan ke YouTube atau kemana-mana. Di sini aja ya. Habis bom si ini. Istirahat dulu. Tapi enak di YouTube loh sebenarnya. Ini udah aku dari tadi nonton di YouTube. Di sini cari sudah saya kok live kok di YouTube saya. Zuma kan boleh marah. Sabar. Oke. Zuma kan boleh untuk Pak Bom temanya siapa yang dikutuk oleh Elohim, Islam atau Kristen? Untuk saudara Wahyu, Yudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Etimologinya ya bahasa Arab. Lah, katanya bahasa Indonesia. Nggak bisa di framing. Sekarang saya tanya, Yesus apa? Yesus raja apa? Raja segala raja. Raja segala raja. Apakah dia bisa menjadi raja X juga? Enggak. Bukan raja X berarti bukan raja berarti. Yesus enggak seperti bukan raja berarti Yesus letoy. Yesus enggak seperti Yesus letoy bukan raja berarti dis. Raja di atas segala raja, seluruh aspek segala ini. Tidak pernah saya berbicara. Saya bersalah dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah.
Kalau mau diadu, tanggapannya kalau Juma, mau diadu, sebentar. ayo kita adu, ayo kita adu. Sebentar, tanggapannya Juma belum nih. Ayo kita adu. Tanggapannya Juma belum. Bang Zuma tidak pernah menanggapi itu. Menanggapi. Dengar, ini tanggapannya nih. Tidak pernah menanggapi. Ini tanggapannya. Bang Zuma hanya Ini tanggapannya. menengahi. Ini tanggapannya. Bang Zuma menengahi. Bang Zuma menengahi. Mentang-mentang suaramu lebih besar. Loh, sebentar. Kenapa, Edis? Saya tahu headsetmu. Saya tahu headsetmu harga 7 juta. Berani nggak? Berani. Dengar, saya tahu headsetmu harga 7 juta. Saya pakai harga 200.000. Berani tidak? Dengerin. Berani tidak? Aduh. Berani, takut? Nggak berani mendengar tanggapannya Juma. Nggak berani. Nggak berani. Kan? Berani tidak? Lari. Pencet tombol lari. Berani Kita selesaikan ini. Tidak mungkin saya lari, saya nggak pernah Edis lari. Yang lain itu kamu. Kita selesaikan. Berani. Kita selesaikan. Okay. Nabi Muhammad Raja X berani? Iya, kita selesaikan dulu tanggapannya Juma. Gimana? Lo kenapa itu? Takut. Oke, Takut. ikutin. Kita lihat ya. Saya ikuti dia. Dia siapa yang takut? Oke, Ayo baik. silakan. Baik. Oke, silakan dilanjut. Hmm. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga. Karena memang tidak salah kok. Kamu tahu nggak dalamnya omongan itu? Oh, biasa aja. Nora mempertanyakan kapasitasmu itu, apakah kamu ini benar-benar Muslim? Itu dibenarkan sama Juma. Tidak salah Nora mempertanyakan kapasitasmu karena dengar nggak tadi? Lanjut. Dengar nggak tadi? Oke, ada saya katakan bahwasanya kalau kapasitas saya dalam keislaman saya mau diadu dengan Oten, berani Edis? Loh, Juma yang mempertanyakan kapasitasmu. Nggak berani. Ini yang kalian banggakan, IQ-nya tinggi, nggak berani sama saya. Yang dibahas Juma coba ini kapasitas berapa banyak? Dipertanyakan kapasitasmu. Oke, sekarang waktu yang baru. Siapa lagi yang mau ngomong terus? Mau putar-putar ini video belum lagi? selesai. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Kita selesaikan. Sekarang saya tanya, apa sih yang kamu mau diambil video itu, apa yang mau diambil? Begini, kamu kan sudah dimarahin sama gurumu. Sudah dimarahin, sudah tidak ada dimarahi. Makanya kita dengar. Ditegur, diingatkan. Ditegur, iya, saya jelaskan. Maksudnya ditegur, diingatkan. Makanya kamu udah ditegur kan? Ditegur, diingatkan. Kalau kamu ditegur berarti kamu salah nggak? Sebentar, kalau kamu ditegur berarti salah nggak? Loh, kamu kan yang memframing. Iya, berarti kamu salah nggak? Loh, kamu kan yang memframing. Aduh, saya berat saudara. Loh, salahnya saya di mana kalau kamu yang memframing? Karena coba terima dulu waktunya. Salahnya saya di mana kalau kamu yang framing? Terima dulu waktunya. Terima. Salah itu. Oke, terima lagi waktunya. Terima. Siapa yang mau ngomong nih? Sebentar, siapa yang mau ngomong lagi? Sekarang yang mau saya tanyakan sama kamu. Ini waktu siapa? Berapa menit? Silakan. Kalau cuman kamu mau ngambil hal-hal seperti itu, lalu kamu putar-putar ulang, apa bedanya sama yang kemarin-kemarin, Edis? Rashid, kenapa kamu takut sekarang? Kenapa kamu? Gini, bisa nggak saya minta angkat satu tema, Nabi Muhammad Raja X, kita debat. Berani? Lu kamu nggak kapok, Juma sudah memperingatkan kamu. Enggak. Saya Oke, baik, ayo. Nggak masalah, ayo, silakan. Oke. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad Raja X, kalau ada Raja X, lawannya Raja X apa? Letoy. Nggak ada lawannya dari mana? Nggak ada logikanya. Lawannya Raja X, kalau ada Raja X berarti lawan Raja X apa? Raja Letoy. Oke, kenapa Nabi Muhammad? Sekarang saya tanya, kenapa Nabi Muhammad kamu katakan Raja X? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Perkasa. Rasulullah SAW perkasa. Oke, berarti dia Raja X nggak? Raja SEX nggak? Dalam hal itu kalau kamu mau framing itu silahkan. Kalau akui dulu. Kenapa? Akui. Muhammad rajanya SEX. Coba. Oke, kamu mau framing itu. Lihat tuh kaum muslimin. Lihat tuh. Iya, oke kamu bilang. Kamu bilang sekarang kamu bilang. Takut. Menurut dengar. Kamu sendiri yang mengakui yuk. Takut. Kamu sendiri yang mengakui yuk. Ya udah, kalau raja sekarang saya tanya, kalau ada laki-laki kamu yang sendiri yang ngomong dulu. Oke. Kalau ada laki-laki yang tidak pernah membuktikan bahwasanya dia punya perempuan, bukan itu, tidak? Bukan perempuan yang saya minta. Yang saya minta. Saya tanya, Yesus raja apa? Aduh. Yesus raja apa? Saya tahu suara saya kalah. Kabur. Saya tahu mic kamu lebih mahal. Saya tahu. Mau kabur. Rashid, dengar. Mau kabur. Ini mikrofon saya mulai panik.
panik. Mulai. Lari ke Yesus. Mulai menimpa-nimpa. Lari ke Yesus, panik. Mulai Silakan, menimpa-nimpa. jelaskan. Tema kita apa? Tema kita apa? Apa tema kita? Raja X. Oke. Raja X versus Letoy. Oke? Oke, nggak Raja apa-apa. X versus Raja, Letoy. oke. Raja SEX, betul. Iya, versus Dibaca apa? Letoy. Dibaca apa? Versus Letoy. Dibaca apa? Versus Letoy. Iya, versus versus Letoy. Oke, dibaca apa? Oke, oke. Dibaca Kamu apa? mengatakan itu, saya katakan Nabi Muhammad. Sekarang apa? Sekarang yang buat Letoy pengakuan siapa? dulu. Buat pengakuan bahwa Muhammad Pengakuannya- raja bilang. Oke. Bilang. Oke, ya Edis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, saya. Kenapa? Kau Kamu mengakui takut? nggak? Kau takut? Kamu mengakui nggak? Takut. Kamu mengakui nggak? Oke. Yesus Letoy, Nabi Muhammad Raja X kata Edis. Sekarang kamu akui nggak? Iya. Oke, Yesus bilang. Coba Letoy. sekarang bilang pengakuanmu sendiri. Yuk. Oke, Yesus Letoy karena tidak punya Bukan perempuan, itu, Nabi bukan Muhammad itu. banyak perempuan, maka Bukan dari itu itu. di framing Raja X. Bukan itu. Bukan itu. Sekarang saya tanya, siapa yang sanggup Kabur. menggilir Mau kabur. istri-istrinya dalam satu malam? Karena dia diberikan keperkasaan sebagai manusia biasa. Setara 30 laki-laki. Jelas. Oke, Perkasa berarti dari dia segala berarti hal. dia berarti dia raja Perkasa seks dari nggak? segala aspek. Perkasa dari segala aspek. Berarti dia raja seks nggak? Perkasa dari segala aspek. Begitu Yang rasanya. ditanya apa, yang dijawab apa? Iya. Oke, sekarang Dia oke. raja Coba, SEX nggak? boleh bisa saya bertanya? Bisa saya bertanya? Coba, fokus, jangan kabur, jangan Dia kabur. raja Jangan kabur. SEX nggak? Kalau kamu maunya itu, iya. Oke, kamu buat pengakuan. Kamu buat pengakuan. Oke, kenapa saya harus mengakui? Kamu kan sudah mengakui. Saya sudah mengakui. Oke, sekarang kamu buat sendiri pengakuan yang independen. Independen, Sekarang yuk. saya tanya. Oke, sekarang Independen. boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Sebelum kamu bertanya, buat dulu pengakuan yang independen. IQ Ayo tinggi. silakan. Katanya IQ-nya tinggi. Jangan malu-maluin. Buat Jangan malu-maluin. pengakuanmu, yuk. Kenapa harus mengakui? Saya sudah bilang kok. Dengar, Rasid, pelan ya. Dengar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apa tujuanmu? Mau nge-framing kan? Satu. Ini gimana mau diskusi? Karena Gimana mau diskusi? keinginan Edis. Waktu kamu aja, silakan waktu kamu. Sebentar. Ya, karena waktu kamu, keinginan yuk, silakan. Edis biar dia tidak kabur. Karena keinginan Edis biar dia tidak kabur. Saya menuruti permintaannya untuk saya katanya mengakui Nabi Muhammad itu Raja X atau tidak. Saya mengatakan sekarang untuk melancarkan diskusi. Iya, Nabi Muhammad yang kamu mau itu adalah Raja X. Sekarang saya tanya, kalau iya, kenapa? Nggak terima, nggak bisa di-framing. Nggak bisa di-framing. Sekarang saya tanya, Yesus apa? Yesus raja apa? Raja segala raja. Raja segala raja. Apakah dia bisa menjadi Raja X juga? Enggak. Bukan Raja X berarti, bukan Raja berarti. Yesus enggak seperti bukan Muhammad Raja kalian. berarti Yesus Letoy. Yesus enggak seperti Yesus Letoy Yesus bukan enggak Raja seperti berarti kalian. dis. Raja di atas segala raja, seluruh segala aspek perkasa. Yesus Letoy gimana? Lihat gua. Muka lu mana? Lihat gua. Yesus raja apa? Hah? Raja segala raja. Mana? Apakah dia Raja X? Enggak. Bukan raja di atas segala raja. Iya, kalau raja SEX Muhammad. Bukan. Jangan ngarang. Sudah habis waktunya. Sekarang waktu siapa? Bukan, jangan ngarang. Sekarang waktu siapa? Akui. Yesus bukan raja di atas segala raja karena dia Yesus bukan raja Raja X. segala raja dong. Mana? Yesus di atas Dia mana? raja Apakah dia Raja X? Mana? Apakah dia Raja X? Yesus lakukan perkara besar. Dia Raja di atas segala raja. Letoy. Raja segala raja bukan berarti Tapi dia bukan ngurusin Raja kayak begitu. X. Nah, sekarang sudah. X. Raja di atas segala raja tapi Sekarang bukan waktu Raja siapa? X dia. Sekarang Coba. waktu siapa? Oke, Waktu siapa sekarang akui coba. Yesus bukan raja di atas segala raja karena dia bukan Raja X. Dia raja Silakan. segala raja tapi bukan raja SEX seperti Muhammad. berarti tanggung. Raja tanggung dia. Enggak. Raja tanggung dia. Enggak. Edis. Silakan. Raja tanggung. Udah mulai. Iya. Udah mulai stres. Sudah mulai stres. Apa? Baik. Raja apa Gini dia? aja, kasih tahu kalau sudah Yesus giliran raja saya. apa? Yesus raja apa? Kasih tahu kalau sudah giliran saya. Iya, coba jawab. Apakah Yesus raja di atas segala raja? Jawab. Udah giliran saya belum? Jawab. Ya. Jawab. Apakah Yesus raja di atas segala raja? Ya. Loh, berarti Yesus di bawahnya Muhammad atau di atasnya Nabi Muhammad? Muhammad nggak level, jauh. Muhammad kuburan. Lanjut.
Nabi Muhammad raja. Raja Kan apa? kamu yang mengakui Nabi Muhammad raja. Raja SEX. Terus Yesus raja apa? Raja segala raja. Apakah Raja X juga? Enggak. Raja segala raja itu maksudnya di atas raja-raja yang lain. Gimana kamu itu? Apakah Yesus apakah Yesus Raja X juga? Ayo dek. Baik. Sayang, ayo. Sudah waktunya saya menjawab? Silahkan jawab. Baik. Apakah Yesus Raja X? Baik. Jadi yang dimaksud Yesus Raja segala raja itu di muka bumi ini tuh ada banyak raja-raja. Nah, raja-raja di muka bumi itu ada Raja Mesir, ada raja Malaysia, ada raja Inggris, ada raja ini. Yesus itu di atas para raja-raja itu. Segala raja-raja dia lebih raja lagi. Betul. Nah, sekarang Sebentar dulu, sebentar. Jangan langsung takut. Oke. Silakan. Ini dong kalau diskusi bagus. Silakan. Nah, standarisasi raja-raja yang kamu sebutkan itu, apakah mereka semua memiliki perempuan? Jawab. Sudah saya jawab. Bisa saya jawab? Iya, silakan jawab. Jadi yang dimaksud raja, jadi yang standarisasi dimaksud raja-raja yang kau sebutkan, dengerin saya boleh ngomong? Saya boleh ngomong? Dengerin dulu. Silakan. Dengerin dulu. Ya, dengerin dulu ya. Semua raja-raja yang kamu sebutkan itu standarisasinya minimal punya satu istri. Oke? Dan di dunia ini, seperti itu standarnya. di dunia sebutkan saya satu raja yang tidak punya istri. Sudah bisa saya jawab? Silahkan sebutkan satu raja di muka bumi ini yang tidak punya istri. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Jadi di dalam Bible pengertian Yesus Raja segala raja itu adalah raja itu berbicara mengenai kekuasaan, bukan bicara soal istri. Sudah? Betul. Raja tidak bicara soal istri, tapi bicara power, kekuasaan. Power, sebentar, fokus ke power. Power Ya apa kan? ini? Nah, Power kekuasaannya Sebentar. itu tentu di dalam fokus power dulu. Di dalam fokus power. panik Fokus power banget dulu. si Rashid. Enggak panik. Fokus ke power. Power apa ini, Edis? Bentar. Power apa? Saya teringat. Power apa? Ini terakhir nih Rashid. Sebentar, Terakhir. sebentar. Saya cuma lari mau ke putarkan video. ini. Jangan lari ke video. Jangan lari ke video. Mulai panik. Siapa yang panik coba? Ayo lo, siapa yang panik? Coba. Ayo lo, siapa yang panik? Sebentar, Rashid. Ini terakhir ada video lagi. Ini terakhir nih. Kenapa ada video? Terakhir saya lihat kamu sudah mulai panik nih. Saya udah mulai saya lihat kamu udah mulai panik. Udah bisa gantian saya? Udah bisa gantian saya? Iya, power apa? Baik. Jadi raja itu berbicara mengenai pemerintahan, berbicara mengenai kekuasaan. Bukan berbicara mengenai SEX. Kekuasaan. Oke. Oke. Sudah. Dia sudah gugur. Kalau SEX saya itu, katanya boleh bicara. Kenapa kamu panik begitu? Enggak berani tektokan. Kenapa kamu panik begitu? Enggak berani tektokan tidak? Berani saja. Oke, Masalahnya suara kamu ganti mic-mu mau enggak? Ganti mic-mu. Oh, mau kamu ganti enggak? Iya. Coba ganti. Iya, ya Allah, kayak anak gue ini. Saya turuti mau Muna. Coba ganti mic-mu. Kau pakai mic seperti itu, kau beraninya. Ayo. Silakan. Pakai dulu mic-mu, pakai. Ya, pakai. Ya, pakai dulu mikrofonmu, pakai dulu. Kau sudah mengakui Muhammad Raja SEX kok. Ini videonya udah ada, ini udah jelas nih loh. Mau ngomong apa lagi? Nih loh. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu Raja SEX? Tes. Mengiyakan kan? Tes nggak? Kenapa? Udah. Gede juga ya suara saya, gede juga ya. Sekarang kamu sudah gini. Sekarang Yesus sebagai raja itu bicara mengenai kekuasaan, mengenai pemerintahan. Apa kekuasaan Yesus? Yesus membangkitkan orang mati. Tapi adakah raja-raja lain bisa membangkitkan orang mati? Oke. Yang belum follow silakan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana Muhammad. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad menjadi satu-satunya laki-laki yang bisa menggauli 13 perempuan sekaligus? Levelnya di atas. Yang jelas levelnya di atas ada nggak Yesus. perempuan yang melebihi Muhammad?
Tidak ada perempuan yang melebihi Muhammad. Maksudnya laki-laki yang melebihi Muhammad kekuatan seksualnya? Salomo. Di mana? Dikatakan di mana? Apakah Salomo Istri punya Salomo ada kekuatan berapa? setara 30 laki-laki? Istri Salomo ada berapa? Itu bicara mengenai jumlah istri. Kita tidak bicara mengenai jumlah istri. Kita bicara bagaimana kekuatan seksualnya. Lu gimana? Dengar. Ngeles lu. Salomo istrinya banyak, betul. Iya. Tapi apakah dia sanggup menggilir 13 orang sekaligus? Jangan panik, Edis. Jangan panik. Apakah dia sanggup menggilir 13 orang sekaligus dalam satu malam? Siap. Nggak bisa. Tidak sanggup. Yang sanggup hanya Muhammad, betul? Sejak di mana? Di mana framingnya itu satu baik, malam? saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Lu, dasarnya hadis dong. Tarik ke hadis. Ya kan? Rujukannya tadi loh. Kenapa kabur ke rujukan tadi? Kamu katanya, apakah ada di atasnya Nabi Muhammad? Ada. Salomo. Mari kita bahas Salomo. Kalau ngomong jumlah istri, ada yang lebih banyak jumlah istrinya. Oke. Sebentar. Apakah kita bicara soal jumlah istri atau kemampuan menyetubuhinya? Logika ya, logika. Ayo, kita bicara soal jumlah istri atau kemampuan menyetubuhinya? Gantian. Nah, udah mulai gantian kau kan? Udah mati mic aku bikin. Mentang-mentang kau pakai harga 6 juta. Sekarang kau kuat kau sekarang lawan ini. Ayo kita tiktokan. Ayo. Baik nih. Nah, sekarang saya tanya. Di sini dikatakan ya bahwa Muhammad memiliki. Nih, saya tampilkan hadisnya. Gantian dong. Saya tampilkan hadisnya. Takut kali. Edis takut kali. Lu katanya tiktokan. Kita kan bicara timpa-timpa. Lah saya, betul. Kapan kamu nyari? Saya bilang, logikanya 700 istri itu Salomo 700 hari. 1000 hari, bayangkan. Apakah Salomo pernah nganggur dalam semalam itu? Nggak tahu, nggak ada di situ ditulis, nggak tahu. Nggak, saya nggak mau berasumsi. Artinya, kenapa dia cuma sok-sokan? Nggak tahu, saya nggak tahu. Di situ tidak disebutkan Salomo sanggup menggauli 1000 istrinya dalam semalam, nggak ada di situ. Bukan 1000 istrinya, Edis. Gua ajarin. Nggak ada di situ dikatakan 300, gundiknya 300. Betul. Istrinya betul 700. Betul sekali. Yesus ini perempuan dari mana? Apakah dari istri keberapa? Kau jangan lari kemana-mana. Yang kita bahas kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Tahu? Apa? Tahu nggak? Apa lagi? Ada. Itu sudah ada framing kan? Oke. Ada. Jadi Muhammad memiliki kekuatan berapa? Iya. Masalahnya di mana? Bukan masalahnya di mana. Ada nggak yang lebih daripada Muhammad? Salomo. Dia bisa menggauli istri-istrinya 13 orang sekaligus. Sejak mana dalilnya mana? Sejak kapan sekaligus? Dalilnya mana sekaligus 13 Oke, baik. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan hadisnya. Sebentar. Katanya tadi. Mana sih? Oke, kita tampilkan ya. Hadis kekuatan setara 30 laki-laki. Panik junjungan kalian panik oten. Baik. Lihat kualitasnya. Tidak ada pertanyaan saya dijawab satu. Baik, nih saya tampilkan hadisnya. Oke, artinya kita putarkan Yesus. Hadisnya, kita tampilkan layar ke sini. Ya, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus yang pasti. Baik, coba bacakan Rasid. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, baca. Kami dengar kok, kami dengar. Baik. Baca, mulai dari atas. Saya bacakan ya. Sahih Bukhari 260. Ya. Bentar, saya ambil dulu tunjuk saya. Sebentar, sabar. Saya ambil dulu tunjuk saya di sini. Nih. Kenapa kalau Nabi Muhammad katakan itu? Kenapa harus takut? Pelan. Rasid, pelan. Rasulullah itu perkasa dari segala aspek. Siapa yang ngomong sekarang? Nih. Sahih Bukhari 260. Diterima dulu. Iya, diterima. Sahih Bukhari 260. Teman-teman lancarin koinnya, mau bayar ini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata,
telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Nih, perhatikan. Perhatikan. Lihat sini, lihat sini. Adalah Nabi. Ada. Suaramu kenapa kok menggema begitu? Kenapa? Menggema suaramu. Alasan kamu, coba anukan dulu. Miskin banget sih. Memang menggema suaramu. Menggema. Headsetnya murahan. Gua mulu yang bukan, salah. kamu pakai efek, nggak usah, dimatikan saja. Nih. Enggak ada adalah efek-efek. oke, dengerin. Enggak ada. Adalah Kok Nabi miskin orang yang adalah Nabi Orang yang Shallallahu Alaihi ngerepotin. Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama di malam hari atau pada siang waktu yang hari. sama. Saat Oke. itu jumlah Oke. istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Nah, ini perhatikan ini. Ini kata-kata kuncinya ini. Apakah Muhammad itu mampu? Mampu ngapain? Mampu mendatangi istri-istrinya dalam waktu yang sama. Ya kan? Jawabnya, beliau diberi kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan biar sama. kepada mereka bahwa jumlah istri beliau saat itu 9 orang. Jadi di sini berbicara mengenai bagaimana kemampuan Muhammad itu mendatangi istri-istrinya sekaligus 11 orang. Di mana dikatakan sekaligus? Di mana dikatakan sekaligus? Nih, mana sekaligus? dalam waktu yang sama nih. Waktu yang sama itu maksudnya apa? Mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Waktu yang sama itu maksudnya apa? Ya contohnya kalau siang semua, didatangi siang semua. Nah, digauli itu siang pinter. semua. Nah, itu pinter. Apakah beliau dia jawab sendiri? Ya, dia jawab sendiri. Iya, artinya dalam satu siang Muhammad menggauli 11 istri. Pinter. Terima kasih Edis. Akhirnya kamu mengakui. Pinter dia. Oke. Mendatangi Dalam satu istri, di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Kalau besok yang satunya didatangi jam 9 malam, besoknya jam 9 malam juga. Ngarang. Kalau yang satunya didatangi jam 10 siang, besok jam saudara-saudara. Itu tadi saudara-saudara. Terus kenapa di sini ada kata-kata apakah beliau mampu? Iya, malu. Lalu apa kata beliau mampu ini? Apa arti beliau mampu? Sendiri, Edis. Coba nih. Beginilah segala Sebentar, benar saya tanya, firman apa maknanya Allah, apakah beliau mampu? segala benar ajaran Rasulullah. Kebenaran itu kamu keceplosan sendiri. Malu kan kamu? Coba nih. Malu kan kamu? Apa artinya malu kan? apakah beliau mampu? Malu kan keceplosan sendiri kan coba kamu? Jelaskan. Malu kan? Apa artinya beliau mampu? Mampu, betul mampu, dia mampu tiap mampu malam. Ngapain? Karena dia mampu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampu ngapain? Oke. Mampu ngapain? Oke. Sudah, gantian mampu nih. ngapain? Bisa nggak gantian? Berat, saudara-saudara. Apakah beliau mampu ini mampu ngapain? Ayo, saudara-saudara, berani nggak gantian? Apakah beliau mampu? Artinya apa? Iya, berani nggak gantian? Ayo, follow dulu teman-teman, follow dulu tap-tap layar. Ayo, artinya apakah beliau mampu? Coba, sekarang waktu siapa? Sama-sama kita waktunya. Apakah beliau mampu ini maknanya apa? Sama-sama kita waktunya. Tadi kan katanya tiktokan. Katanya tiktokan. Mana? Ya sudah. Apakah beliau mampu apa maknanya? Ayo, bisa kamu, Edis? Bisa apa kamu bikin makna, saya seperti orang lain yang awam melawan kamu? Bisa. Apakah beliau mampu apa maknanya? Mampu, tidak seperti Yesus. Mampu ngapain? Mampu menggauli istrinya, tidak seperti Yesus. Mampu menggauli ngapa? Dalam pengertian mampu menggauli dalam satu hari, betul? Loh, dalam satu hari yang mana? Dalam satu hari semuanya tidak ada dikatakan dalam itu. satu siang nih loh. Oke. Mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Waktu yang sama. Di malam atau siang hari. Tepuk Jadi tangan buat maksudnya Bapak. begini, kalau Muhammad menggauli istrinya siang semua digauli 11 orang, betul? Siap. Boleh saya sekarang ngomong? Betul. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? Karena ini kamu sudah mengakui Muhammad Raja. Iya, takut. Nih, teman-teman. Sebentar. Tadi ada yang ngirim ini ya, yang ngirim gift gede ya. Jangan. Ini terakhir nih. Ini terakhir nih. Ini terakhir. Bentar. Dia lemes. Nih. Kalau dia kalah, koinnya kalah, lemes dia. Perhatikan nih. Kalah lemes dia kalau koinnya kalah, lemes Perhatikan dia. Rasid nih.
Iya, mana? Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Kenapa? Kabur? Kenapa ke situ? Ayo kenapa? Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Takut. Nah, lihat kualitasnya kan? Kamu akui nggak bahwa Nabi seorang raja seks? Coba kualitasnya. Coba. Iya, saya diem tuh. Tuh, saya diem. Biar dia diem, saya mengiyakan biar dia diem. Maksudnya, iya Edis. Kan saya ngomong gitu. Iya Edis, tuh lihat kualitasnya. Udahlah, artinya nih, Islam tuh lu makan tuh, lu tonton tuh Edis. Cuman gini doang bikin kau sakit hati. Dikit lagi kabur. Lihat kualitasnya. Sudah diakuinya, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, apakah Yesus Raja X? Coba. Apakah Yesus Raja X? Coba jawab. Yesus Raja X apa bukan? Saudara-saudara. Coba. Halo. Takut. Sudah diakui oleh Rashid, saudara. Takut. Apa saya akui? Bahwasanya nabinya seorang raja SEX. Iya betul. Saya akui. Dia perkasa dari segala aspek. Kenapa? Mana mukanya? Malu. Oke, karena kamu sudah mengakui. Mana mukanya? Bahwa Muhammad seorang raja SEX. Artinya inilah junjunganmu. Oke. Golnya sudah selesai. Gantian bisa. Golnya sudah selesai. Bagaimana kamu di sidang Jumat? Mana penjelasan saya? Mana jawaban saya? Bagaimana kamu di sidang Jumat? Ya, mana jawaban saya? Mana jawaban kamu saya? Sudah di sidang Jumat. Mana jawaban saya? Dani. Ayo. Kenapa kepida terus? Kenapa kepida terus? Saya ganti ini kalah. Saya ganti ini kalah. Kalah terus kamu Edis. Kalah otak. Kalah. Edis ini kan udahlah Edis, janganlah kayak gembel gitu. Udahlah, ayo. Mana? Juga memelintir Al-Quran. Itu melintir benar, melintir. Kapasitas yang kita miliki, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga. Nah, sama iblis. Betul. Bulan-bulanan. Iya. Sekarang bisa nggak kau jadikan saya bulan-bulanan? Lanjut. Bisa nggak? Ini kamu kan sudah jadi bulan-bulanan. Nih, lanjut. Mana? Kenapa selalu kabur? Kenapa? Dengar. Kita putarkan saja ya. Nih, dengar. Dengar nih. Dia cuma bisanya video doang. Ini dia cuma bisanya. Dia cuma bisanya itu. Dia cuma bisanya itu. Dengar. Dia cuma bisanya itu. Nah, datang Dinda Rasid. Jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan. Sekarang terbukti tidak? Siapa yang kabur? Siapa yang ngejar? Sudah siapa yang ngejar kamu? Bulan-bulanan. Tadi siapa yang ngejar? Sudah diakui jadi bulan-bulanan? Siapa yang bulan-bulanan? Oke, saya putarkan satu kali lagi. Sudah diakui jadi bulan-bulanan? Jangan kabur ya. Nih, dengar. Nih, dengarkan. Jangan kabur ya. Ini saya bilang, saya juga bisa. Sudah jadi bulan-bulanan? Itu apa? Enggak, dengerin. Sudah jadi bulan-bulanan? Dia lari keluar. Dengarkan. Coba ya, kita lihat. Menghina. Coba dengarkan. Jadi bulan-bulanan lah sekalian. Jadi bulan-bulanan. Juma sekarang sudah terbukti tidak? Bulan-bulanan, betul? Terbukti tidak? Enggak, Juma sudah mengakui kamu jadi bulan-bulanan, betul? Terbukti tidak? Bukan, Jumanya sudah mengakui kamu bulan-bulanan, betul? Mukanya. Iya. Juma sudah mengakui kamu jadi bulan-bulanan, betul? Iya, terbukti. Terima kasih, sudah. Terima kasih. Kamu sudah mengakui kok, apa lagi? Kamu sudah mengakui apa lagi? Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana dalamnya juga ada Pak Bom dan kawan-kawan. Kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini ternyata dia benar-benar sangat tidak memiliki pemahaman yang baik, bahkan benar tentang kekristenan itu sendiri. Apalagi ketika dia membahas Alkitab, itu sama sekali tidak masuk di akal. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia kemukakan tentang ayat Alkitab, semua itu bertentangan. Karena dia juga menggunakan literatur yang itu bisa dikatakan sesat, yang tidak diakui atau tidak dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menafsirkan ayat Alkitab, supaya dengan guna untuk kita mencari tahu maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut.
Tapi kalau kita melihat Ustadz Suma ini seperti dia terlalu memaksakan kehendak dan keinginannya sendiri untuk membahas Alkitab atau menggali isi Alkitab, sehingga ketika dia menafsirkan semuanya itu pasti jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan hal inilah yang selalu saja ditanggapi oleh teman-teman para apologetis Kristen, karena kita tidak mau Ustadz Suma ini semakin leluasa, semakin liar untuk membahas tentang iman Kristen, tentang Alkitab kepada di depan umum seperti itu. Dan ketika setiap argumentasi dan narasinya yang dia bawakan itu bisa dibantah, dipatahkan, pasti akan timbul suatu reaksi-reaksi yang itu seharusnya tidak ada dalam iman Kristen. Bahkan kerap kali dia mengatakan bahwa kitalah orang yang selalu menghujat tanpa dia sadar, padahal dialah yang selalu mengeluarkan kata-kata yang itu tidak seharusnya ada atau diucapkan di dalam suatu ranah diskusi atau debat. Karena tujuan diskusi atau debat ini dimana kita mau mengedukasi atau dengan yang lain, bahkan juga orang yang menonton bisa melihat bagaimana ketika mereka beradu argumentasi dengan membawakan data-data yang seharusnya itu bisa mereka pertanggungjawabkan dan itu bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Nah, kita melihat ya, kalau teman-teman para apologet Kristen ini, Pak Bom dan kawan-kawan, mereka sangat luar biasa sekali ya, dengan penuh ketenangan mereka bisa membantah setiap data dan juga narasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma ini. Dan pastinya setiap yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen ini, Pak Bom dan kawan-kawan, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Semuanya itu sesuai dengan dasar Alkitab. Dalam artian bahwa mereka tidak sembarang mentafsirkan ayat Alkitab, mereka tidak sembarang membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Dan hal inilah yang seharusnya Ustadz Suma dan kawan-kawan polemikus lain sadari lah seperti itu. Karena apa? Ya karena memang sudah berulang-ulang kali kalau kita melihat sebenarnya setiap hal yang mereka bawakan itu semuanya itu bisa dipatahkan, bisa disanggah oleh teman-teman para apologet Kristen. Karena memang apa yang mereka bawakan itu, apalagi mengenai kekristenan, semua itu tidak sesuai dengan iman Kristen itu sendiri seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini, dan mari kita terus berdoa mendukung teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan yang terus melayani melalui media sosial ini, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun mereka berada, sehingga begitu banyak orang di luar sana yang boleh mendengar, bahkan mereka juga boleh menyaksikan dan merasakan, bahkan mengambil keputusan untuk mengenal lebih dalam, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.